Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, kali ini nyambi atau sambil ngabuburit, kali ini kami akan memberikan materi khususnya bagi pengelola media sosial. Itu apakah Instagram, apakah YouTube, apakah Facebook, apakah WA. Nah, ini perlu kami sampaikan yang pernah saya alami. Jadi ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu sekalian dalam mengelola media sosial tersebut. Supaya apa? Supaya sukses. Nah, sukses kategorinya apa? Bisa kita lihat. Ini merupakan sebuah fenomena gunung es, ya. Kita selalu mengatakan ini ada masalah itu gunung es yang nampak di permukaan itu kecil, tetapi di dalamnya itu sangat besar. Nah, itu jadi tampaknya kecil, tapi sebetulnya masalahnya sangat besar. Nah, inilah fenomena gunung es di medsos. Nah, itu oleh karena itu akan kami sampaikan yang nampak itu apa di mata netizen, pada warganet. Itu yang nampak adalah keberhasilannya. Ya, keberhasilan itu kan yang dilihat biasanya pertama, keberhasilan sebuah channel, sebuah media sosial adalah yang pertama adalah subscriber. Nah, itu kalau YouTube subscriber, kalau Instagram follower, kalau grup ya anggotanya semakin banyak begitu. Ini salah satu parameter yang bisa dilihat. Channel itu berhasil ya dengan subscriber yang banyak ya. Tentunya subscriber yang banyak itu perlu diverifikasi. Nah, ini perlu diverifikasi karena banyak yang pakai bot ya, subscriber atau apa itu menggunakan mesin ya. Tetapi kalau nanti kita bahas yang keempat dari yang nampak berhasil dari medsos itu apa? Itu tadi. Yang pertama adalah subscriber, follower dan sebagainya. Yang kedua terverifikasi ya. Nah, berhasil itu harus terverifikasi. Maksudnya kalau sebagai YouTuber sudah sebagai konten kreator dari YouTube itu berarti sudah terverifikasi. Artinya apa? Di situ mudahnya iklannya ada, sudah dipercaya. Itu sudah diperiksa dengan ketat semuanya. Hak cipta, kemudian musik hak ciptanya itu tadi semua sudah memenuhi syarat sebagai konten kreator, jangan tidak main-main gitu. Itu kalau melanggar juga bisa dicoret. Nah, itulah ya suatu keberhasilan. Nah, beda dengan itu tadi medsos yang lain kadang tidak terverifikasi. Jumlahnya mungkin banyak 50.000 begitu followernya, tapi kan bisa dicari dengan cara yang tidak betul. Nah, itu namanya terverifikasi itu di situ. Jadi pakai booting, pakai komputer, pakai apa itu bisa menaikkan argo subscriber, follower tadi. Tetapi kalau yang sudah terverifikasi oleh yang berhak, maka itu dengan sendirinya akan menjadi hilang. Jadi channel-channel mana yang sudah terverifikasi itu yang nampak ya, dua yang kami sampaikan. Kemudian yang ketiga, tentunya keberhasilan suatu channel itu adalah itu tadi like and comment gitu. Jadi kalau makin banyak interaktif, banyak pertanyaan, itu berarti semakin menarik suatu channel itu, media sosial itu. Jadi itu alamiah, nanti pertanyaan-pertanyaan yang apa itu juga alamiah begitu. Jadi semakin interaktif semakin bagus. Makanya di dalam media sosial itu ada standar komunitas ya. Jadi dan itu untuk konten kreator itu nampak analisisnya. Ini ada sekian pertanyaan, ada apa, ini memberikan interaktif yang bagus kepada channel media sosial tersebut, sehingga beberapa fasilitas itu diberikan. Contoh untuk di YouTube itu diberikan yang 10.000 ke atas subscribernya itu diberi fasilitas membuat posting, pengumuman, kemudian story, cerita dan sebagainya, supaya semakin menambah interaktif antara channel dengan komunitasnya. Nah, gitu. Itu ya yang ketiga.
bahwa yang nampak di permukaan kesuksesan itu tadi itu tadi jumlah subscriber, follower, kemudian terverifikasi, kemudian jumlah komen. Nah, itu juga apa namanya, menunjukkan itu. Yang ketiga tentunya adalah uangnya yang diperoleh, kesuksesan itu. Kalau konten kreator dapatnya banyak, viewernya banyak, itu tentunya uang yang didapat banyak. Jadi itu yang dinampak di permukaan. Oh, itu kan sering dibahas. Oh, ini YouTuber Indonesia per bulannya dapat sekian, nah, kan gitu. Itulah nampaknya saja. Jadi sulitnya juga harus diperhatikan. Kalau sudah banyak ya memang terus banyak. Jadi kalau yang YouTuber masih awal-awal di bawah ya, untuk mendapatkan $100 itu juga sulit, ditunggu-tunggu nggak ditransfer, harap bersabar ya, kan begitu. Jadi ya berkarya terus, tapi memang kalau sudah posisinya bagus ya itu memang bisa dicapai. Jadi tadi itu 4 yang nampak enaknya kalau medsos kita sudah berhasil ya. Tetapi yang justru bahasan ini yang menyebabkan itu berhasil tadi, fenomena gunung es tadi, ini yang perlu kita lihat, yaitu apa saja untuk mencapai kesuksesan tadi yang di atas tadi. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi ada 12 komponen yang menyebabkan suatu channel media sosial itu berhasil. Jadi yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan. Jadi tujuan kita mendirikan channel itu apa? Ini basic sekali, konsep sekali. Satu, apakah channelnya itu untuk memang jadi konten kreator mau cari duit? Satu. Atau 2, untuk promosi dagang dan sebagainya. Itu 2. Itu harus ditentukan. 3, untuk senang-senang, untuk sekedar hobi. Nah, itu nanti masalah apa yang lain itu. Jadi ini tujuan ini sangat penting, berbeda. Nah, kalau untuk konten kreator itu tentu nanti mendapat uang dari YouTube sana, contoh YouTube ya, itu adalah harus mengikuti aturan-aturan yang dibikin untuk bikin video dan sebagainya, hak ciptanya, originalitasnya, nah itu harus diketahui. Kemudian kedua yang memang untuk promosi, untuk dagang dan sebagainya, itu keuntungan tidak langsung dari apanya itu, tapi ini banyak yang sukses karena media sosialnya bagus. Nah, ini yang menyebabkan tujuan tadi untuk apa. Nah, ada yang memang iseng-iseng, tidak mengikuti aturan yang ketat yang penting senang aja, menyampaikan video, senang ditonton banyak orang, banyak kenalan begitu. Jadi tentukan dulu tujuannya untuk apa dulu. Nah, ini karena nanti berpengaruh kepada berikut-berikutnya. Nah, kemudian yang kedua itu konten, strategi kontennya apa yang mau dipilih itu, mau dipilih. Ini ada hubungannya dengan hobi kita sebetulnya. Nah, gitu. Ini yang harus dipilih. Jangan membuat strategi kontennya itu yang bukan bidang kita. Ini yang sangat penting. Jangan suka meniru-niru. Nah, gitu. Misalnya kita nggak bisa karena lihat orang menyampaikan dagang mobil, kita mau bikin itu, kita pun nggak bisa, nanti nggak dipercaya, bukan ahlinya, ya kan. Ya, strategi konten harus dipilih. Nah, ya contoh saya sendiri karena sudah bidangnya pertanian, sekolahnya pertanian, ya saya kontennya pertanian begitu. Ini salah satu contoh, dan itu sulit ditiru-tiru. Saya mau bikin konten apa yang ditonton banyak orang bukan di bidangnya, ya sangat sulit. Nah, begitu. Kemudian yang berikutnya adalah yang dari 12 strategi untuk mencapai terkenal tadi. Nah, itu adalah konsistensi. Yang ketiga adalah konsistensi. Ya. Jadi konsistensi ini maksudnya gimana? Ya jika kita harus konsisten, itu yang kita capai, tujuan maupun konten strategi tadi. Ya, kalau pertanian ya isinya ya tentang pertanian, tentunya yang menarik, konsisten gitu. Jangan hari ini pertanian, besok lagu-lagu, itu pun kurang bagus. Nah, itu makanya kita harus konsisten. Nah, jadi
Kemudian yang berikutnya adalah waktu. Nah, ini waktu itu sangat penting untuk keberhasilan tadi ya. Ini berkaitan dengan kapan kita upload dan sebagainya, waktu-waktu tertentu. Nah, itu juga harus dipelajari. Nah, ini manajemen sebuah tadi media sosial, waktu. Contoh ini yang kami laksanakan sendiri adalah, kalau saya itu minimal 2 kali tiap hari harus upload. Pagi itu upload saya, karena apa? Tujuannya orang bekerja kemana dan sebagainya, nanti sampai kantor jam 8 bersih-bersih dan sebagainya, orang buka media sosial dulu, buka WA pekerjaan apa, dan itu ketemu kita lagi pagi ya, sampai siang dia kerja gitu. Sore saya upload lagi. Kenapa? Sore orang udah mulai istirahat, santai-santai, jam 8, jam 9 orang udah mau buka HP lagi, lihat lagi. Nah, itu udah ada yang baru lagi. Dengan tadi termasuk konsisten juga ini sebetulnya. Selain konsisten dari materi, juga konsisten mengenai upload, ini sangat penting. Nah, itu konsisten upload waktu ini tadi ya. Jadi tadi yang ketiga konsistensi tadi, juga konsistensi isi maupun waktu upload gitu. Kalau saya 2 kali sehari. Nah, itu kalau lebih banyak lebih bagus, karena ada penantian dari netizen, dan ini otomatis akan menunggu orang subscribe, orang menjadi follower. Oh, ini pasti tiap hari pasti upload, ada hal yang baru menarik, jadi saya butuh dan akan subscribe dengan sukarela. Nah, tidak usah ditulis-tulis minta subscribe, sekarang orang udah tahu. Kalau memang butuh, memang itu bagus, dengan sendirinya akan subscribe. Nah, begitu. Itu yang keempat, yaitu mengenai waktu. Kemudian ini berkaitan ke yang kelima, mengenai konsistensi dan waktu tadi ada hubungannya. Ini kan manajemen sebuah channel atau sebuah media sosial adalah membuat list daftar yang akan dipublish, akan diupload. Ini penting. Hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwalnya ini, hari ini jadwalnya ini, penting. Itu sesuaikan dengan irama trending yang ada kalau bisa. Jangan asal-asalan ya. Makanya bikin list ya. Listnya ini, hari ini mengenai imunan tubuh terhadap pandemi corona, terus meningkatkan gitu. Besok sebentar ini mau lebaran, mengucapkan hari raya Idul Fitri misalnya, itu harus di list ya. Dan itu tadi, itu saling berkaitan ini, itu tadi. Ini yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, yang kelima. Kemudian yang keenam itu adalah semua itu perlu riset. Nah, riset and development itu sangat penting. Nah, semua itu perlu riset untuk menuju kemajuan. Kita riset apa-apa. Nah, ini kalau konten kreator itu ada analitiknya, ada analisisnya. Penontonnya itu umur berapa, dari negara mana, kemudian gendernya laki-laki atau perempuan. Kita dikasih tahu waktu tayangnya berapa. Waktu tayang kalau bagus 3 menit misalnya gitu. Ini harus berkaitan dengan riset tadi. Jangan buru karpe dewe. Buru karpe dewe itu apa? Seenaknya sendiri. Nah, sehingga tanpa riset asal upload aja. Nah, kemudian masalah waktu. Video itu harus ada waktunya yang sesuai, yang orang tidak bosan. Jadi ada kontennya harus pas. Makanya kita kan di dalam ceramah-ceramah itu kan ada kultum, kuliah 7 menit. 7 menit itu yang paling pas. Tidak kurang dan tidak lebih, sehingga waktu itu pas. Materinya harus dibikin yang pas. Nah, itu kalau saya itu supaya pas. Nanti terlalu lama bosan orang. Nah, kan begitu. Apakah perlu yang live, apa yang tidak live, itu perlu dipikirkan ya. Karena tidak live itu mempunyai keuntungan yang lebih. Orang kan belum tentu mantengin itu setiap saat waktunya bisa. Nah, kalau tidak live dilihat di kapan saja juga bisa. Nah, itu mengenai riset. Nah, kemudian yang kedua, yang keberapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah jejaring, networking itu penting. Kita menjaring, mempunyai kolega, mempunyai apa, itu sangat penting. Tujuannya untuk apa? Berikutnya tujuannya untuk menjadi narasumber. Nah, narasumber itu sangat penting. Hanya kita jangan main sendiri juga. Harus ada narasumber yang calon bintang itu harus punya. Kan begitu. Itu networking. Maka cari kawan, jangan cari musuh gitu. Nah,
Networking ini penting untuk apa juga? Untuk menaikkan follower, subscriber tadi, itulah networking. Minta tolong di apa gitu, di apa, dilihat di apa gitu tadi. Ini pentingnya dari networking. Berikutnya adalah investasi. Tadi kan ada riset, ini sekarang ada investasi. Investasi penting. Video-video kita kualitasnya kita tingkatkan dengan teknik-teknik yang terbaru yang ada, makanya perlu invest, perlu kamera yang bagus, perlu HP yang bagus, supaya apa, lebih bagus, teknik-tekniknya ditingkatkan, teknik editingnya ditingkatkan beberapa hal dengan studio, dengan alat, silahkan itu. Makanya investasi itu menjadi sangat penting. Kemudian ini berikutnya adalah keahlian tadi. Itu sudah saya bilang, termasuk strategi yang pertama tadi, expertise. Keahlian itu harus ditumbuhkan, karena inilah yang orang mau subscribe itu, karena kita expertise, kita ahli di bidang itu. Sehingga dengan rela, dengan senang akan nurut mengikuti kita memang ahli. Kalau nggak ahli, ngomongnya ngawur, ya mana orang mau subscribe, mau jadi follower, kan begitu. Ini konsep. Makanya tingkatkan terus expertise kita. Ini yang penting untuk sebuah channel media sosial. Tadi semua itu cerita itu tadi sudah ada. Tadi kaitannya dengan list tadi adalah planning ke depan, planning ke apa, itu juga harus penting ini. Ya, namanya content planning. Rencanakan konten apa yang akan tampil begitu. Berbagai macam, menurut saya harus variatif. Konten planning kalau menurut saya, kadang wawancara, kadang di lapangan, ya kadang apa begitu, kadang bentuk videonya landscape, kadang itu portrait, ya gitu. Ini semua kita rencanakan. Itu namanya konten planningnya, apakah itu terjadi. Berikutnya yang nomor 11 adalah semua itu komitmen. Nah, 11 itu komitmen. Ini untuk terkenal tadi juga harus komitmen. Komitmennya ya menulis listnya tadi, strateginya, goalnya tadi, R&D-nya, investment ya, tadi rekrutmen pegawai dan sebagainya, itu tidak bisa dihindarkan. Komitmen. Tapi kalau teori itu sudah ada, tidak ada komitmen, ya cuma ngomong-ngomong doang. Nah gitu, cuma cerita-cerita gitu aja kan gitu. Aku mau channelku terkenal begini-begini, tapi nggak pernah dilaksanakan. Nah, kemudian yang ke-12 yang terakhir, pemirsa, ini mudah-mudahan bermanfaat. Semua itu tidak ada gunanya kalau tidak dikerjakan. Kerjakan aja. Jangan cerita, mulai aja dulu. Kalau istilahnya itu dikerjakan, mulai aja gitu. Jangan cuma ngomong doang, cerita-cerita aja, wacana begitu. Silahkan itu dikerjakan. Oke pemirsa, itu mudah-mudahan bisa membantu channel medsos kita itu menjadi bermanfaat, powerful, dan disenangi banyak orang. Nah, gitu kira-kira. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.